Dan untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah tersambung dengan Guru Besar Mikrobiologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan di Institut Pertanian Bogor, Profesor Ratih Dewanti Haryadi. Selamat sore, Prof. Ratih. Selamat sore. Prof, masyarakat banyak yang kaget, termasuk saya juga, karena ini banyak sekali diolah menjadi berbagai menu makanan. Sebenarnya seberapa berbahaya ini jamur enoki yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes? Oke, jamurnya itu sendiri sebetulnya bisa tidak berbahaya jika tidak tercemar. Jadi yang menyebabkan bahaya adalah karena ada pencemaran Listeria monocytogenes ini. Nah, bakteri ini sudah diketahui dapat menyebabkan beberapa penyakit dan tetapi ada sifatnya yang sebetulnya dia mudah dibunuh dengan pemanasan. Sayangnya dia bisa tumbuh pada suhu pendinginan. Jadi di kulkas atau di cold chain dia masih bisa tumbuh. Itu sifatnya yang agak unik. Dampaknya apa, Dok, kalau Prof, kalau misalnya mengonsumsi jamur yang yang terkontaminasi ini? Oke, pada orang dewasa yang sehat, mungkin saja dia hanya mengalami gejala yang disebut sebagai flu-like symptom. Jadi sakit nyeri, otot, sendi, demam, lalu diare dan pusing, mungkin terbatas di situ saja. Tetapi pada orang-orang yang imun sistemnya buruk, lansia dan memiliki pre-existing condition, maka mungkin saja dia akan mengalami konflik atau kelanjutannya, yaitu bakterinya masuk ke peredaran darah, bakteremia, lalu menyerang misalnya selaput otak. Oh, Itu satu. bisa sampai menyerang selaput otak ya, Dok? Ya, Betul, Prof, ya? pada kondisi orang-orang tertentu yang memang rentan ya. Ya. Dan satu lagi, Silakan. pada orang hamil itu menjadi bahasan tersendiri karena orang yang hamil dianya mungkin hanya menunjukkan gejala flu, tetapi bakterinya bisa menembus ke janin dan menyebabkan keguguran, stillbirth atau lahir mati, atau prematur, atau lahir dengan gangguan pada selaput atau infeksi pada selaput otak bayi. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah pada ibu hamil. Sebegitu berdampaknya kalau mengonsumsi jamur yang terinfeksi bakteri ini, berarti sudah tepat menurut Profesor langkah pemerintah untuk menariknya dari peredaran? Saya kira manajemen resiko tersebut baik untuk mencegah penularan lebih lanjut dari Listeria ini sambil mungkin produsennya membersihkan diri. Tetapi kita yang harus ketahui adalah bahwa sebetulnya bakteri ini bisa dibunuh dengan mudah dengan pemanasan. Jadi kalau memang sudah tidak ada cemaran, mestinya produk ini bisa dikonsumsi dengan pemanasan yang baik ya. Mungkin di atas 70 derajat beberapa menit. Kalau misalnya tadi bisa mati dengan pemanasan, bakteri ini harus sampai ditarik dari peredaran, kenapa, Prof? Karena kalau kita tahu kan jamur enoki ini biasanya diolah terlebih dahulu, baik itu direbus ataupun digoreng dengan suhu yang tinggi. Penjelasannya seperti apa, Prof? Mungkin lebih ke permasalahan keseluruhan food chain atau rantainya, saya bayangkan ya. Karena rantai distribusinya kan biasanya dingin dan di situ memungkinkan bakteri ini tumbuh, dan jika dia berada bersama-sama dengan produk pangan lain, maka dia berpotensi menyebabkan kontaminasi silang. Ya. Di negara lain ketika penarikan dilakukan, maka rumah tangga diminta untuk misalnya membersihkan kulkasnya, takutnya kalau pernah disinggahi oleh enoki yang berlisteria ini. Nah, ini Prof yang jadi pikiran saya juga, karena ada kemungkinan kontaminasi silang saat rantai distribusinya berlangsung. Seperti apa ya masyarakat harus mencegahnya? Kalau misalnya tadi selain membersihkan kulkas masing-masing, tapi kan kita tidak tahu pada saat membeli jamur ini sudah terkontaminasi ke bahan makanan lain misalnya. Prof punya saran apa soal ini? Mungkin itu agak sulit ya. Mungkin kita harus memastikan saja nantinya produk-produk ini tidak lagi atau tercemar sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi bagi produk lain. Dan membersihkan kulkas, praktek membersihkan kulkas yang rutin akan menjadi baik untuk menghilangkan peluang bakteri yang unik ini tinggal di kulkas kita. Oke. Prof, bakteri ini apa spesifik bisa mengontaminasi jamur enoki saja, atau apa bahan pangan sejenis yang juga rentan terinfeksi bakteri Listeria monocytogenes?
Oke, karena dia ada di mana-mana, maka dia mungkin saja mencemari berbagai produk pangan. Yang sudah pernah menyebabkan KLB di negara lain, misalnya adalah melon, misalnya, kemudian apel. Beberapa tahun yang lalu kita pernah merecall juga apel. Selain itu sebetulnya tadi agak kurang tepat ketika contohnya adalah makanan kalengan. Makanan kalengan mestinya tidak mengandung bakteri ini. Oke. Tetapi makanan olahan yang disimpan di refrigerator, maka dia berpotensi untuk bisa tercemar oleh bakteri ini. Oke. Jadi yang jadi potensi tercemar dengan bakteri ini apa saja biasanya kondisinya, Prof? Apakah tadi dengan suhu yang rendah atau seperti apa? Oke. Bahan segar memang karena mungkin dari ladangnya tercemar bisa, atau mungkin juga bahan yang prolong atau disimpan lama sekali di suhu kulkas, bukan suhu beku ya, tapi suhu kulkas ya. Jadi memang ada pembatasan jangan terlalu lama juga dalam suhu dingin jika dikhawatirkan bakteri ini ada. Pada produk-produk olahan tertentu disyaratkan memang harus tidak boleh ada Listeria monocytogenes dalam produk tersebut. Jadi memang harus negatif semuanya dalam testingnya. Oke. Nah, Prof tadi menyebutkan pernah ada kasus serupa di bahan pangan lainnya, misalnya melon, apel, dan sebagainya. Nah, agar sekarang kan sudah ditarik peredaran jamur enoki, bisa diedarkan lagi ke pasaran dengan dipastikan tidak ada lagi bakteri, biasanya prosesnya seperti apa sih, Prof? Oke, mungkin kan biasanya akan ada, terutama ini produk impor ya, jadi harus ada permintaan kepada produsen untuk memperbaiki atau melakukan tindakan koreksi. Lalu kemudian cara yang termudah ya memang dengan menguji lagi. Jadi kalau diuji ternyata lotnya sudah lebih baik, mestinya bisa diedarkan lagi. Jadi tindakan koreksinya harus betul-betul dipastikan bahwa tidak ada lagi cemaran bakteri ini, begitu ya, Prof ya? Betul, jadi tindakan preventif dari produsennya. Terima kasih Profesor Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB telah bergabung di Kompas Petang.